Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-babul ishrun fi bayanil ghaibah wan namimah. Bab yang ke-20 menjelaskan tentang ghaibah dan namimah. Ghaibah adalah mengatakan sesuatu terhadap orang lain di belakangnya yang hal itu dibenci oleh dia, itu ghaibah. Sedangkan namimah adalah adu domba bahasa kita. Adu domba. I'lam annallaha subhanahu wa ta'ala nassa ala dhammil ghaibah fi kitabih wa syabbaha sahibaha bi akilil lahmil maitah wa qala ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Tahwilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan nas dalam Al-Quran yang berkaitan dengan celaan terhadap ghaibah. Dan Allah telah menyerupakan orang yang melakukan ghaibah tersebut dengan orang yang memakan daging bangkai. Nah, ini kita lihat dalam firman Allah surah Al-Hujurat ayat 12 yang mana Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da. Yang pertama, jangan sebahagian kalian mengupat sebahagian yang lain. Artinya sudah jelas nas Quran melarang kepada kita kaum muslimin mengupat saudara kita sesama muslim. Ini sudah jelas dengan kalimat wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sebahagian kalian mengupat sebahagian yang lain. Artinya sesama muslim. Kemudian Allah serupakan dalam firman lanjutannya ini orang yang makan, orang yang mengupat itu sebagai orang yang makan daging bangkai saudaranya dengan kata-kata ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Nah, sukakah salah seorang kalian memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Fakarihtumuh. Tentu kalian benci. Artinya kalau seandainya disodorkan kepada kita daging saudara kita yang mati disuruh makan, tentu kita jijik, tidak mau memakan. Seharusnya seperti itu pula kita tidak mau mengupat saudara kita yang muslim. Karena mengupat orang muslim kata Allah sama dengan memakan daging orang muslim tersebut. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menyebutkan bahwa orang yang mengupat daging, yang mengupat saudaranya yang muslim itu membatalkan puasa dengan sebab dia telah makan daging saudaranya. Jadi batal puasa karena dianggap makan. Makan apa? Makan daging saudara kita. Nah, kata Imam Ghazali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi ala muslimi haramun dima'uhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya
dan hartanya, dan kehormatannya. Ada 3 dalam hadis ini yang diharamkan oleh Rasulullah terhadap orang muslim, yaitu darah saudara muslim yang lain. Artinya kita tidak dibenarkan membunuh sesama muslim. Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia, kata Allah. Artinya dilarang dan dosanya sangat besar membunuh. Membunuh artinya menumpahkan darah. Maka diharamkan, kata Rasulullah, terhadap orang muslim, yang pertama damuhu, menumpahkan darahnya. Tidak boleh kita menumpahkan darah. Melukai orang muslim tidak boleh. Maka ada hukum kalau melukai orang muslim. Misalnya kita melukai, ada sebahagian anggota tubuhnya yang hilang. Maka dalam fikih kita harus didenda dengan membayar diat sebanyak 5 ekor unta. Sinu anu jarogop tapi gadah payah tabayu 5 boh unta untuk tebusan. Apalagi nyawa yang kita hilangkan. Nah, yang kedua maluhu, hartanya. Nah, jadi diharamkan bagi kita harta orang muslim yang lain. Artinya diharamkan mengambil harta orang muslim yang lain secara dulman, secara zalim. Maka Allah memberikan cara bagaimana bisa mengambil harta orang lain dengan cara bermuamalah. Misalnya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dua-duanya haram, jual beli dan riba merupakan proses atau cara untuk mengambil harta orang lain. Tapi ada cara yang haram, namanya riba. Ada cara yang halal, namanya jual beli. Artinya haram mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Halal mengambil harta orang lain dengan cara yang halal. Contohnya jual beli dan riba tadi. Kemudian yang diharamkan lagi dalam hadis ini oleh Rasulullah, irduhu, kehormatan orang lain. Nah, di sini masuklah pelaku riba, pelaku ghaibah, mughtab. Orang yang menghaibah, yang mengupat orang lain, artinya dia telah merendahkan kehormatan orang lain. Karena mengupat itu menyebutkan kejelekan orang lain. Menyebutkan kejelekan orang lain. Nah, makanya mengupat melakukan sesuatu yang telah diharamkan oleh Rasulullah, yaitu meruntuhkan kehormatan saudara kita yang muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghaibah fa innal ghaibata asyaddu minaz zina. Kata Rasulullah, hati-hatilah kalian terhadap ghaibah, mengupat. Karena sesungguhnya ghaibah tersebut asyaddu minaz zina, lebih sangat besar daripada zina. Lebih parah daripada zina, kata Rasulullah. Padahal kita tahu zina juga dosa yang besar. Ya kan? Yang pelaku zina itu dihukum dengan 2 model hukuman. Kalau pelaku zina orang yang sudah pernah menikah, baik laki-laki atau perempuan, takun legdanya jino biasa apa takun? Selingkuh. Sebab menyaurum kawin selingkuh kan, menyaurum kalau kawin pacaran, beda status, beda kata-kata. Nah, nyan urang selingkuh artinya berzina, berhubungan tubuh, padahal mereka sudah pernah menikah. Maka mereka akan dihukum dengan hukuman mati, caranya rajam. Dalam Islam, ditanam di simpang jalan, kemudian diperintahkan bagi setiap orang mukmin yang lewat
untuk melempari mereka dengan batu kerikil sampai mereka mati. Berat hukum zina. Orang yang belum pernah kawin, artinya sedang pacaran, berzina, juga berat hukumannya, walaupun tidak harus tentu mati, yaitu dicambuk 100 kali. Kalau hidup, kalau mati ya mati, dicambuk 100 kali. Artinya parah, berat hukuman. Bahkan Allah sangat melarang dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina innahu kanat fahisyata wa sa'a sabila, kata Allah. Jangan dekati zina, karena zina itu fahisyah. Salah satu tafsir fahisyah adalah al-kabair, dosa besar. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Artinya jalan yang buruk untuk mendapatkan keturunan adalah zina. Jalan yang baik untuk mendapatkan keturunan adalah nikah. Dilarang oleh Allah berzina. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan orang yang berzina itu tidak dinikahi, perempuan yang berzina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki penzina. Jadi penzina menikah sesama penzina. Tidak boleh kita orang barang baik-baik, kata Allah, menikahi orang yang suka berzina. Banyak dalam Al-Quran. Tapi di sini Rasulullah mengatakan bahwa al-ghaibah, mengupat, asyaddu minaz zina, lebih parah daripada berzina. Artinya mendingan berzina daripada mengupat. Tinjauannya mana nanti? Fa innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi. Karena seseorang laki-laki yang berzina, kata Rasulullah, dia bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Tetapi wa inna sahibal ghaibah la yughfaru lahu hatta ya'fwa lahu sahibuha. Tetapi pelaku ghaibah ini, orang yang mengupat, tidak akan diampuni oleh Allah dosa mengupatnya tersebut sehingga orang yang dia upat memaafkan dia. Rupanya tinjauan para jamaah, lebih parah mengupat daripada berzina dari segi cara bertaubat. Bukan dari segi besar kecilnya dosa, tapi cara bertaubat. Susah untuk bertaubat daripada berzina, karena tidak mudah untuk diampuni. Kalau kita berzina, kita menyesal kemudian, kita mohon ampun kepada Allah, kita berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan zina tersebut, kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita mengupat, kita menyesal, kita mohon ampun kepada Allah, kemudian kita berjanji untuk tidak mengupat lagi, hak kita dengan Allah terlepas, tapi ampunan belum ada dari Allah. Sampai orang yang kita upat memaafkan. Artinya kita harus datangi dulu orang yang kita upat, kita minta halal, kita minta maaf daripada dia. Setelah dia memaafkan, baru Allah memaafkan. Itu tinjauan berat atau parah atau lebih besar mengupat dosanya daripada berzina dari segi susahnya meminta maaf. Jadi hati-hati, dosa yang mudah dilakukan susah terampuni, ya kan? Padahal dosa yang susah dilakukan mudah terampuni. Zina kan susah kita lakukan, tidak sembarangan orang berzina. Pakon han mudah tak berzina karena maler tak adanya berzina. Ulam tanya-tanya tu tengku-tengku, gure-gure, tempat ke berzina, idrop, publisi, damang dalam koran, ya kan? Tuturah urang jamun payah dipek kulit buih bak muka. Berat deh. Apa? Tapi monya urang mengupat. Nyan jangankan urang jahil, tengku hana malega. Nya mengupat. Mundina mana boleh. Tapi segila kayak ampun padahal berat mengupat. Seharusnya harus lebih kita hindari mengupat daripada berzina. Dan hana urit nama mbak koran wartawan mengupat yang kejut hamale di tanya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam mislu may yaghtabun nas kamithli man nasaba manjanikan fahuwa yarma biha yaminan wa shimalan fahuwa yarmi bihasanatihi kadzalik. Rasulullah menjelaskan perumpamaan orang yang mengupat manusia sama seperti orang yang menegakkan alat pelontar, ya, alat pelontar, maka dia melempar dengan alat pelontar tersebut ke kiri dan ke kanan. Fahuwa, maka dia melempar dengan kebaikan-kebaikannya seperti itu, kata Rasulullah. Artinya orang yang mengupat adalah orang yang membagi-bagikan, yang melempar-lemparkan kebaikan yang dilakukan ke kiri ke kanan, maksudnya untuk orang lain yang dia upat. Orangnya kita ada pegah. Nah, ada pubut kebaikan ni dari orangnya. Sembayang na limang buah wate. Tambah sembayang rawatib belum. Na tahajud belum muklam. Tambah na muratib belum. Na mutasbih, na mutahmid, na mutahlil. Na tamu sedekah belum. Tapi nasib dah orang yang taupat orangnya. Maka kebaikan yang kita lakukan, salat kita lempar untuk si A. Ya. Salat wajib untuk si A, salat sunat untuk si B mungkin. Tahlil kita untuk si C, tahmid kita untuk si D, takbir kita, tasbih kita untuk lain-lain lagi. Artinya semua yang kita lakukan kebaikan habis kita bagi-bagikan untuk orang lain. Hengkira lagenyan bak harta god. Nah, tak kerja laju ronyo ludanya god tatlu dah demung ronyo. Ban tawo bak jalan ka ruah-ruah jucok gada bacut cok goron bacut cok kurungnya bacut cok kurung jih bacut. God, terus rumah cok rumah bacut. God, nyokon harta yang taruah amai. Cukup itu dah budak tengah malam dah semayang tahajud. Ban bunga ka dia juk ke dengku pulan. Igok nyam ke semayang tan kana pahala tahajud. Yan. Nyo hadisnya juga juk pelajaran bagi kita dengku. Menyona gedanya diupat ugop, berterima kasihlah Anda kepada pengupat tersebut. Baik ni balah upat. Berterima kasih. Artinya dia sudah membagi kue kebaikan untuk kita. Nah, apalagi yang mengupat orang-orang yang sangat baik-baik. Artinya orang yang rajin beribadah. Yang Jumat sembahyang tahajud. Yang Jumat sembahyang tahajud yang mengupat. Yang berterima kasih Tuhan. Anda tidak bangun salat tahajud, tapi Anda punya pahala salat tahajud. Sudah dibagi oleh yang mengupat Anda. Yang mengupat, maka akan habis seluruh pahalanya. Jadi hati-hati dengku, baik digrogoti pahala kita oleh mulut kita yang suka mengupat. Nah, hati-hati. Maka tak ibadahnya mudah, tapi kita jaga aja yang susah. Kan jaga ibadah, jaga amal. Seperti menanam pohon kayu itu mudah, tapi merawatnya sampai berbuah itu yang susah para jemaah. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam marrama akhahu bi ghaibah yuridu biha syainahu au kafahu Allah taala ala jisri jahannam yaumal qiyamah hatta yakhruja mimma qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi, barang siapa melempar saudaranya dengan ghaibah, artinya mengupat saudaranya, yuridu biha syainahu. Di saat dia mengupat saudaranya, rencananya adalah untuk mencela saudaranya. Dia sampaikan keburukan-keburukan saudaranya untuk mencela saudaranya. Maka apa yang akan diberikan oleh Allah untuk dia? Au kafahullahu ta'ala ala jisri jahannam yaumal qiyamah. Allah akan buat dia berdiri nanti di atas titi neraka jahannam pada hari kiamat. Di situ Allah letakkan dia.
hatta yakhruja mimma qal, sehingga dosa-dosanya yang pernah dia katakan, arti dosa mengupatnya, semua keluar, habis. Baru Allah lewatkan dia daripada titik neraka jahanam tersebut. Jadi mudhun jalan ke surga. Kena bagah terus surga anak jedeh. Mudhun ninan kitanya. Gara-gara mengupat. Nah. God. Ya, Pak. God hayan. Yan, God hayan. Alhamdulillah. Yang God hat. Anda mengampuni dosa orang lain adalah merupakan satu amal saleh yang sangat baik. Itu satu amal saleh yang tidak sangat baik. Karena susah untuk mengampuni orang. Mungkin untuk minta ampun mudah karena sudah bersalah, tapi untuk mengampuni susah. Dan itulah yang diajarkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi tidak semua orang Pak Jul yang laginya. Hana mandum yang tempo maah ada daupat. Yan, hana mandum. Ya kan? Hana mandum. Munyo lagi drone mandum, alhamdulillah. Hana dosa urupat sebab kan aku maah. Tapi kon lagi ron mandum. Lu yang tempo maah. Ya, pula mendengar surah long tanya, nyang kapah nak kayu upat ku. Untung naji upat, na pahala tahajud mah, na pahala long sebab urung budak malam. Nah, kahai pumaah laju, nak napa? Pahala tahajud dia fikir. Anai fikir pahala pumaah. Nah, maka yang intinya walaupun banyak orang yang mungkin memaafkan kita, tapi jangan mengupat. Nah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghaibatu dzikruka akhaka bima yukrih. Ai sawaun dzakartahu binuksani badanihi au nasbihi au fi'lihi au qawlihi au dinihi au dunyahu hatta fi saubihi waridaihi wa dabbatihi. Nah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaibah kata Rasulullah. Ini Rasulullah mendefinisikan, menjelaskan apa itu ghaibah. Ghaibah kata Rasulullah adalah dzikruka akhaka bima yukrih. Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Tak pegah pu yang hana galak i dengar le saudara gedak. Tanya, munyai dengar kan galak i. Bengeh i. Nyan upat ke. Sekalipun betul ke deh yang dah pegahnya. Nah, tu na urang tu et bai dom dah pekun, tu et bai dom. Munyai ge dengar, bengeh ke walaupun ge depu draba ge tu et bai dom, tapi hana senang ya dengar dak keung-keung gok nyan tu et bai dom. Nyan mengupat. Rasulullah. Mengku kon ya kon dain tu. Nah. Sawaun zakartuhu binuksani badanihi, sama saja kata Rasulullah. Artinya termasuk dalam jenis mengupat, yaitu menyebut sesuatu yang tidak disenangi atau dibenci oleh saudara kita, yaitu menyebutnya dengan kekurangan di badannya. Contoh gelung berkatanya, menyebutnya dengan kekurangan di badan. Apa saja kekurangannya? Tanging tuet baidom dah begah tuet baidom no. Tanging juling ke kada begah juling. Pumantang kekurangan. Ada kekurangan itu di tubuhnya, tapi kita sebutkan di belakangnya yang kalau dia dengar dia benci, nyan mengupat. Nah. Ya, mengupat. Nah. Au nasabihi, atau kita sebut kekurangan yang ada pada nasabnya. Nasab keturunan. Nah, tena takalam sira urang begahai pu yang ya dong imum nyan kan anak pencuri. Betul nya yah ji pencuri roje. Anak kamalim, yah pencuri. Idang imum dak nanya, nyang kan anak pencuri yang dang imum baik ikut. Nah. Menyotruh bak punyung ke habanyan cukup sakit. Sangat sakit itu. Maka itu mengupat, menyebutkan kejelekan tentang nasabnya. Au fi'lihi, atau perbuatannya, ada perbuatan yang tidak baik dia lakukan, kita sebutkan, kita ceritakan pada orang lain yang kalau dia mendengar dia benci, itu juga mengupat.
Au qaulihi, atau perkataannya juga disebut mengupat, yaitu kekurangan pada perkataannya. Au dinihi, atau kekurangan pada agamanya, juga mengupat. Nah, tira urang mungkin beojak masjid, merumpok engkop tak pegah danyo. Hanto meja masjid. Rumah ira masjid, tapi hanto meja masjid. Padahal cerobong kamu sengaja mubuh di rumah je kenan. Nyan munyo gedengar, pengeh laki adik. Kadang masjid danyo hanto meja masjid la enak aja. Mai danyo hanto tanging karena danyo masjid nyo tak aja. Sekalipun betul ke benar dia memang tidak pernah melakukan itu, tapi itu mengupat. Karena kalau dia dengar, dia benci, dia marah. Au dunyahu, atau kekurangan pada dunianya. Hatta fi saubihi waridaihi wadabbatihi, sehingga termasuk mengupat, kata Rasulullah, menyebutkan kekurangan pada pakaiannya. Dan menyebutkan kekurangan pada ridaknya, selendangnya. Dan menyebutkan kekurangan pada binatang tunggangannya, kendaraannya kalau bahasa sekarang. Mengupat. Hatta dzakara ba'dul mutakaddimin. Lau qulta inna fulanan saubahu tawil au kasir yakuna dzalika ghaibah. Sehingga karena sebahagian, menyebutkan oleh sebahagian para ulama mutakaddimin, seandainya engkau mengatakan bahwa si fulan pakaiannya panjang atau pendek, itu adalah mengupat. Dengan catatan tadi, yukrihu, kalau dia dengar dia tidak suka, dia benci. Nah, takun guru ngot tak murah-roh bajai. Kiban itu bajai kata murah-roh. Nyan sang athe mu pliu ngam bajai. Puyat mayang lengnya. Nyo gedengar bengek. Nyan mengupat, kata Rasulullah. Nah. Fa kaifa yukrihu min nafsihi? Kalau itu saja sudah dikategorikan mengupat, menyebutkan kekurangan pakaiannya tadi sudah dikategorikan mengupat, maka bagaimana lagi menyebutkan sesuatu yang dia benci pada dirinya. Artinya menyebutkan kekurangan yang melekat dengan dirinya langsung, bukan pada pakaiannya. Lebih lagi itu mengupat. Nah, para jemaah. Ada satu riwayat sebagai contoh mengupat. Waruya anna mra'atan kasirah dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hajatiha. Falamma kharajat qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Wa ma aksaraha?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightabtiha ya Aisyah." Nah, ada seorang perempuan yang pendek, ya, datang masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan sebahagian kebutuhannya. Artinya ada yang perlu dia diskusikan dengan Nabi, sehingga dia datang berjumpa dengan Nabi. Ternyata falamma kharajat, setelah perempuan ini keluar dari rumah Nabi, qalat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Aisyah mengatakan, "Wa ma aksaraha." Wah, pendek kali perempuan itu, kata Aisyah. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, apa kata Nabi? Agtabtiha ya Aisyah. Kamu telah mengupat dia, wahai Aisyah. Takun go tatuen go tengah. Kajut ke mengupat. Ini Nabi langsung memperingatkan istrinya. Hati-hatinya. Danyo dah pikirkan mengupat. Nyo kan upat dah kita nyo. Dra dah begah kau upat. Hukumnya hadis Nabi tak baca. Nyo lagi yang upat ibah Nabi. Pu dia begah dah nyo kan upat. Nyo kau upat. Nyo betul yang ku pegah. Yang betul upat. Nyo yang salah di kafir fitnah. Beda begitu nyo yang betul ijut pegah hanjut. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghaibah. Fa inna fiha salasu afat. Hati-hati kamu, kata Rasulullah, terhadap ghaibah. Karena pada ghaibah tersebut, pada mengupat itu ada 3 penyakit, kata Rasulullah. Ya, pada mengupat ada 3 penyakit, kata Rasulullah.
Pertama, la yustajabu li sahibiha doa. Penyakit yang pertama pada mengupat, pelaku upat itu tidak diterima doanya. Nyandum nemu doa hana diterima. Menyebut aduh mengupat. Yang kedua, wala tuqbalu lahu hasanah. Kebaikan-kebaikannya tidak diterima. Artinya amal ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, tutrakamu alaihi sayyiat, dan dikumpulkan untuknya segala kejahatan. Mutamah-tamah, bahasa tanya sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Nah, leureut rubah rinyon waduh dulu kan berat karut munau patagiing tambah rubah rinyon lom kunang baule bekah ule lom. Seluruh amal ibadah tidak diterima, malah ditambah dengan berkumpulnya amal kejahatan, keburukan. Artinya amal ibadah kita tadi sudah habis kita bagi-bagikan untuk orang yang kita upat. Karena amal ibadah tidak sebanding dengan mengupat, artinya lebih banyak mengupat, maka dikumpullah keburukan orang yang kita upat diberikan untuk kita. Gadah amai mutamah dosa nyankuh yang dukun li Rasulullah dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Salah satu orang yang bangkrut urang mengupat para jemaah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi damimi syarrin nas yaumal qiyamah dzul wajhain. Annamamul ladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin man kana dza wajhaini fid dunya kana lahu yaumal qiyamah lisanani minnar. Ini sudah kepada namimah. Hadis ini tentang namimah. Rasulullah menjelaskan tentang orang yang paling buruk pada hari kiamat. Siapa orang tersebut? Kata Rasulullah, dzu wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Siapa itu? An-nammamu, kata Rasulullah. Yaitu para pengadu domba. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Orang-orang yang datang kepada sekelompok orang dengan satu wajah, tapi datang kepada kelompok yang lain dengan satu wajah yang lain. Nyan urung paling berurok kiamat. Artinya dia dah sampaikan berita ke sini lain, dia sampaikan berita ke sini lain, sehingga kelompok A dengan kelompok B bertengkar. Gara-gara dia. Bahasa Acehnya jamun pukun lat mirah. Karena lat mirah bukan lat mirah. Karena lat mirah itu suka berdiri di kotoran. Dia berdiri di kotoran, kemudian terbang ke tempat yang bersih. Tujuannya apa? Membawa kotoran ke tempat yang bersih. Sehingga tempat yang bersih ikut kotor. Akhirnya yang di sana kotor, yang di sini pun menjadi kotor. Nyan ke urang yang namimah. Urang mehaba pufuna bahasa Aceh. Nyan urang paling buruk urang kiamat. Mangkana dza wajhin fid dunya, kata Rasulullah, siapa yang di dunia punya dua wajah seperti itu, kana lahu yaumal qiyamah lisanani minnar. Maka pada hari kiamat dia akan punya dua lidah yang terbuat dari api neraka. Kalau di dunia berwajah dua, di akhirat berlidah dua, tapi lidahnya terbuat dari api neraka, kata Rasulullah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannah nammam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau bersabda, tidak akan masuk surga para pengadu domba. Fa in qila mal hikmatu fi anna Allah ta'ala khalaqa makhluk dzalisanin natikin wa ghaira natikin wa laysa lisamki lisanin asalan. Jika ditanyakan apa hikmah Allah Ta'ala menciptakan makhluk, ada yang memiliki lisan, lidah yang bisa membuat dia berbicara,
Tapi ada juga yang punya lisan tapi tidak bisa berbicara. Dan Allah menciptakan ikan tidak punya lisan dari dasar. Engkut hanali lidah. Dasarnya tidak punya lidah. Nah, hikmah. Faqila maka dikatakan, li'anna Allah Ta'ala lamma khalaqa Adam amara malaikah bisujudi lahu fasajadu kulluhum. Manakala Allah Ta'ala menciptakan Adam, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud bagi Adam, maka seluruh malaikat sujud untuk Adam. Illa iblis, kecuali yang tidak mau sujud cuma iblis yang ada di golongan malaikat saat itu, di antara malaikat. Falanahullah, maka dari sebab iblis tidak mau bersujud, iblis itu dilaknat oleh Allah. Wa akhrajahu minal jannah, dan Allah keluarkan iblis daripada surga. Wa massakhahu, dan Allah rubah bentuk iblis. Dari semula bentuknya bagus, Allah rubah menjadi bentuk yang menyeramkan. Fa ahbata ilal ard, kemudian Allah turunkan iblis ke bumi. Faja'a ilal bihar, maka iblis itu datang ke laut. Jadi dia turun ke bumi, ke laut. Kalau Nabi Adam turun ke bumi, ke darat. Iblis ke laut. Nah, fa'awalu ma ra'ahu as-sam. Maka makhluk di bumi yang paling pertama dilihat oleh iblis ikan. Karena dia turun ke laut. Ikan yang paling pertama dilihat oleh iblis. Fa'akhbarahu bi khalqi Adam wa qala innahu yastadu wa ya'khudud dawabal bahri wal bar. Maka iblis bercerita kepada ikan bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah dan dia akan menjadi seorang pemburu. Kata iblis. Adam itu akan jadi pemburu, kata iblis. Dia akan memburu semua binatang, semua jenis binatang yang ada di laut dan di darat. Fabalagha samku wad-dawabal bahri bi khabari Adam. Maka ternyata iblis setelah ikan setelah mendengar cerita dari iblis bahwa Adam pemburu, lalu ikan ini menyampaikan, membagikan informasi itu, di-share informasi ke seluruh jaringan media sosial binatang yang lain, baik di darat ataupun di laut. Hanata bayonnya ikan. Panen ada bayun ikan, nakai, nyotanya home, nyotanya model lagi yang sama dengan ikan. Di-share seluruh informasi juga binatang yang lain. Nah, pokoknya likes and share, di-share juga. Gara-gara ikan membagi informasi kepada seluruh binatang lain, yaitu informasi yang disampaikan oleh iblis, maka fa'adhaballahu lisanah. Allah hilangkan lisan ikan. Engkut nengi. Padahal ikan makhluk yang tidak ditaklifkan hukum. Mana berat hukum. Tapi menyampaikan informasi itu memang benar. Nyo katanya manusia pemburu. Monyo hanangkut hai baju bu. Artinya terpaksa harus ada yang nangkap ikan, memburu ikan, memburu binatang, ya kan? Tema megang, murutuh, muribe, mujuda, limo, habis dah siling danyo. Kan memburu benar, tapi tidak suka kita disebut dengan pemburu tersebut. Berarti iblis mengupat Nabi Adam. Lalu ikan menyebarkan berita mengupat tersebut. Dia pun ikut mengupat. Dihukum oleh Allah, hilang lidahnya. Berarti pertama sekali dulu lidah ikan punya lidah, tapi dihilangkan. Tengkira abak getanya lagi nyan kepada Allah, tiga tamu upat, tinci mentong ti senti tu lidah tu nyan ka butui tak taubatan nasuha. Jangankan tu lidah tiga tamu upat siuro hanya dah berhabak nyan ka butui taubatan nasuha. Tapi hang gebila nyan Allah pakon, karena inilah cobaan bagi manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. No mentenguronyo
Tutup pengajian dan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.